Jumpa lagi dengan podcast ID Wilayah Jawa Tengah. Kali ini kita akan berbincang dengan ID Cabang Solo. Buat kamu nih yang anggota ID Cabang Solo, buat sejawat semua ya, bisa berpartisipasi, mendengarkan, bahkan komentar juga di YouTube di bawah ini ya komentarnya. Kali ini kita akan bersama dengan Ketua ID Cabang Solo. Siapa beliau? Nah, Dokter Kepi, bukan ya dong. Namanya Kepi, tapi ternyata namanya bukan Kepi. Mohon izin memperkenalkan diri, Dok. Ya, matur nuwun Dokter Eni. Perkenalkan sebelumnya nama saya Dr. Muhammad Eko Irawanto, spesialis kulit dan kelamin, Ketua ID Cabang Surakarta. Mungkin sekelas itu aja. Iya, bedanya Solo sama Surakarta itu apa, Dok? Iya, Solo sama Surakarta itu sebenarnya hanya beda istilah aja. Solo ya Surakarta, Surakarta ya Solo. Hanya saja memang kalau lihat sejarahnya, Solo itu berasal dari desa Sala zaman dulu. Sala. Ya, jadi kan dulu akan ada perpindahan keraton dari apa itu Kartosuro ke Surakarta. Nah, itu yang dipilih adalah desa Sala. Sala. Ada di mana tuh, Dok, desa Sala itu? Nah, itu yang saya nggak ngerti sampai sekarang anunya. Cuman ya ya memang ya. lokasinya di daerah Solo ini yang Solo. setahu saya seperti itu. Nah, sehingga pada akhirnya terus berkembang nama, ada yang bilangnya Solo karena menempati daerah Solo, ada yang bilang Solo, ada yang Solo. Nah, tulisannya salah awalnya. Tapi ada bilang karena perpindahan keraton dari Kartosuro ke Surakarta, terus bilangnya Surakarta. Cuman kalau memang istilah resmi dari Kota Madya sendiri Surakarta. Jadi Solo itu kayak istilah populer daripada Surakarta. Iya, kalau di luar ada ya Oslo ya, Dok ya, Solo ya. Nah, selamat datang, Dok. Terima kasih kedatangannya di Semarang, di kantor di Jawa Tengah. Di sini kami akan memperbincangkan dengan semua ketua di cabang yang ada sudah berkenan hadir nanti untuk melihat podcast ini, dan semua masyarakat juga, bahwa sebenarnya Solo itu kan mempunyai potensi yang luar biasa ya, Dok. Hampir semua pemimpin negara dari Solo itu. Termasuk wali kotanya yang luar biasa juga ya, Dok. Dan selama ini kalau ID Cabang Solo, Dok, bagaimana mendampingi kondisi di Solo dengan event-event yang luar biasa sangat banyak, Dok? Ya, jadi ini saya bilang yang terakhir aja, Dokter Rani ya. Jadi kebetulan di Solo sekarang ini ada event namanya Solo Artos. Solo Artos apa? Artos itu event di mana panitia itu menampilkan kesenian-kesenian. Nah, kesenian-kesenian itu rencananya tanggal 2 sampai 7 Agustus. Ini sekalian promosinya. Nah, ID Solo itu diminta panitia untuk menampilkan seni tari dan band. Wah, luar biasa tuh. Nah, itu pada tanggal 2 nantinya pukul 19 sampai 21.30 itu band yang tampil. Sedangkan hari Kamisnya antara jam 19 sampai jam 21.30 itu tari yang tampil. Jadi itu dokter semua. Dokter semua. Lokasinya di mana, Dok, lokasinya? Lokasinya di Taman Budaya Jawa Tengah. Oh, di TBRS. Taman Budaya Surakarta. Kalau beberapa bilang Taman Budaya Surakarta, tetapi beberapa bilangnya Taman Budaya Jawa Tengah. Itu di sebelah baratnya kampus. Jadi Jalan Insinyur Sutami ya, Dok ya? Ya, itu yang terakhir apa itu terlibat dengan event yang ada di Kota Solo. Masuknya memakai tiket atau enggak? Enggak, itu gratis. Gratis ya? Itu sudah 2 kali acaranya, yang tahun kemarin ya kebetulan masa pandemi, jadi yang nonton pada saat itu memang prokesnya ketat, jadi disediakan kursi dengan jarak tertentu, semua pakai masker, dan alhamdulillah berjalan lancar. Itu yang tahun kemarin. Nah, tahun yang kedua ini kebetulan ketua panitianya Mas Barata namanya itu mengendaki yang non seniman tampil. Wah, luar biasa ya. Beliau mengundang dari kalangan dokter dan kalangan polisi. Polisi? Ya, jadi nanti ada dari Brimob ya, itu juga akan ikut tampil. Artinya, itu hari itu juga? Pada tanggal itu juga? Pada tanggal 2 sampai tanggal 7. Oh, gitu. Kalau yang dokter tanggal 2?
Kalau yang dokter yang band tanggal 2. Oh. Tapi kalau yang tarinya itu tanggal 4. Hari Tanggal Kamis. 4. Tanggal 2 itu hari Selasa. Berarti hampir bersamaan dengan acara G20 ya dok ya? Kalau di Solo itu bersamaan dengan para game kalau di Solo. Para games, kalau Iya. G20-nya tanggal 7 apa tanggal 5? Saya kurang hafal kalau untuk G20 G20 ya. Oh, luar biasa. Jadi Solo ini merupakan kota yang sangat sibuk dengan kegiatan-kegiatan internasional. Dan rencana nanti bandnya itu siapa dok yang mengisi nih? Band ya anggota ID Solo. Jadi ada Solo, ya. dokter kulit 1, dokter umum 2, terus ada opsinya 2, THT-nya 1, terus ada dokter mata juga ada. Jadi lintas spesialis atau dokter umum. Jadi Gitu. latihannya seminggu sekali atau? Latihannya itu nggak tentu ya dalam 1 minggu ada latihan, tetapi harinya memang tergantung karena dokter-dokter kadang-kadang kan nyari waktu susah. Nah itu tergantung harinya, bisa kadang Selasa, kadang Kamis, kadang Jumat. Nah itu latihannya sampai jam 1:30 sampai jam 2 kurang seperempat. Jadi memang Wah, tengah malam nih. lumayan. Wah, kayak film Korea ya. Jadi kalau mereka habis praktek operasi langsung latihan band itu ya, Dok ya? Nanti bisa lihat apa itu kalau di sekitar Solo bisa datang aja ke Taman Budaya Jawa Tengah atau BRS Taman ya. Budaya Surakarta nanti tanggal 2 jam 7, mulainya jam 7 ya. Kita Jam tampilnya kalau nggak 7. salah mulai jam 8:30 kalau jadwalnya Pagi? band. Enggak, malam. Itu acaranya malam. Oh, malam jam 7 mulai. Ya, tapi semuanya acaranya malam dari jam 7 sampai kurang lebih selesainya 21.30 sampai jam 22. Itu hari apa dok ya tanggal 2 itu? Itu mulainya Selasa. Hari Selasa ya Yes. dok berarti ya? Ya. Oh, Gitu. buat yang pengen ke Solo nih tanggal 2 ya hari Selasa ya, nanti bisa bergabung di TBRS ya dok ya? Ya. Nah, luar biasa nih. Mungkin teman-teman dari di cabang lain bisa mencontoh ya, membuat klub band. Nanti bisa kita ID Wilayah Jawa Tengah akan membuat kompetisi band dokter. Ya, tidak hanya tampil band sama tari, dari panitia mengendaki ada konsultasi gratis di situ. Oh, ada nilai Jadi nanti plusnya kita ya? nanti kita disediakan kursi di sana, meja di sana untuk siapa pengunjung yang bisa konsultasi selama masa acaranya. Jadi Acara itu. tanggal 2 sampai tanggal 7. Wah, itu ide yang luar biasa. Jadi multi talenta ya, yang Ya. ngobati habis ngobati main band. Nah, itu luar biasa. Jadi ini suatu ide yang bagus sekali ya dok, harus diapresiasi nih oleh seluruh ID cabang juga bisa jadi menarik masyarakat tuh bukan dari hanya segi mengobati atau Ya. memberi penyuluhan, tapi juga memberi hiburan ya, hiburan sebagai Terus ada bagian. lagi dokter ini kegiatan yang bulan Juli ini, akhir Juli ini ya, jadi nanti akhir Juli hari Minggu Car Free Day. Car Free Day ya. Itu Terus nanti setiap hari Minggu dok? kalau di setiap- Solo kan setiap minggu. Ya. Car Free Day-nya setiap hari Minggu, cuman nanti habis pandemi ini kita baru memulai aktivitas bakti sosial pengabdian masyarakat di Car Free Day. Oh, Mulai itu bentuknya apa saja dok yang dilayani itu? Kegiatan itu memang rutin diselenggarakan setiap 2 bulan sekali sebelum sebelum pandemi ya. Iya, iya. Nah ini kita mulai lagi setelah pandemi ini, nanti rencananya setiap 2 bulan sekali, kecuali kalau ada event khusus, nah itu nanti bisa menambah lagi ya. Nah untuk kegiatannya yang jelas di situ yang pertama ada penyuluhan. Penyuluhan itu bagaimana dok caranya pada saat CFD itu? Itu di sana kita itu kan menggunakan, kita pakai speaker portable. Nah, speaker Gimana portable itu? Speaker portable. Jadi ada sound speaker Oh. portable. Oh, jadi bisa dibawa-bawa. Bisa. Tapi jangkauannya dok? Ya lumayan, suaranya lumayan karena kan memang tidak menjangkau luas, tapi minimal di sekitar yang area di situ sudah Terdengar semua. terdengar, ya. Oh, pakai speaker portable Ya, ya. Dok? Peraganya dok? Pakai peraganya apa? Tambahan. Kita menerangkan suatu kondisi penyakit, misalnya kalau dulu kita menerangkan penyakit panu misalnya ya, atau penyakit menular seksual. Jadi tergantung eventnya. Kalau misalnya waktu itu event dibarengkan dengan adanya hari yang berkaitan dengan HIV AIDS, nah kita
menerangkan tentang penyakit tersebut sesuai dengan perayaan hari apa gitu ya, Dok? Nah, nanti di situ ada tanya jawab juga. Jadi ketika ada pengunjung yang pengen menanyakan, nanti bisa menanyakan di situ secara langsung. Itu untuk yang penyuluhan. Yang berikutnya adalah bukan pengobatan tapi konsultasi gratis. Ada booth-boothnya gitu, Dok? Ada. Jadi kita bawa kursi, bawa meja sendiri. Itu siapapun yang nanti pada akhirnya nimbrung, misalnya dari rumah sakit, ada klinik swasta atau organisasi profesi yang lain, itu jika ikut nanti membawa meja dan kursi sendiri. Nah, di situ disediakan sarana konsultasi gratis. Nah, selain sarana konsultasi gratis, ada juga itu pemeriksaan lab gratis. Jadi ada pemeriksaan gula darah dan asam urat. Itu bagaimana, Dok, pembiayaannya, Dok? Itu pembiayaan dari para yang ikut. Jadi bisa ID sendiri. Terus ada juga yang klinik swasta yang kebetulan juga ikut, itu juga seringnya juga memberikan lab juga. bantuan obat sama labnya gitu ya, Dok? Ada juga kerjasama dengan sponsor minuman yang ada kandungan mineral-mineral. Nah, itu pernah ada. Jadi mereka juga menyediakan minuman-minuman di area tersebut. Di area tersebut sebagai bentuk sponsor. Kemudian mereka juga berkontribusi juga untuk membiayai. Ada juga yang kerjasama dengan rumah makan. Jadi ada makanan sehat atau gimana, Dok? Itu kebetulan tengkleng. Tengkleng menyehatkan. Habis diperiksa terus makan tengkleng. Asam uratnya, terus makan tengkleng. Jadi memang tergantung siapa yang mau terlibat. Jadi gitu, memang Dok. ada di rumah makan di Solo itu yang mereka secara gratis memberikan menu tengklengnya ke masyarakat. Nah, rebutan nggak ada ketua, nanti kan rebutan tuh. Nah, kalau kerjasama dengan ID itu syaratnya memang harus periksa dulu. Nah, jadi ketika boleh makan tengkleng kalau sehat. kalau sudah periksa dulu. Gitu. Jadi, kira kalau tensinya normal baru boleh makan tengkleng ya. Jadi tergantung pemeriksaan juga. Jadi prinsipnya ketika mereka pengen tengkleng, nah mereka harus periksa dulu. Nah, nanti baru bisa. Kalau darahnya tinggi nggak boleh ada ya, nggak boleh ngambil. Itu tergantung dokternya. Karena tergantung dokternya apakah diperbolehkan atau tidak, itu tergantung dari dokter. Memastikan. Lah nanti dia ngelekit dulu. Ada juga dokter ini aktivitas membawa poster-poster. Oh, di mana tuh, Dok? Itu ya di Car Free Day juga. Jadi ketika acara tersebut itu membawa poster-poster tergantung menyesuaikan tema. Waktu itu temanya misalnya HIV AIDS, ya kita bikin poster-poster yang isinya edukasi tentang HIV. Itu diedarkan jalan kayak orang tinju ya, jalan ya. Orang tinju. Jadi itu jalan sepanjang jalan Slamet Riyadi, jalan utama Solo itu mereka jalan muter nanti balik lagi. Nah, seperti itu. Sepanjang dari Geladas sampai Kartosuro. Itu yang berkaitan dengan Car Free Day. Ada juga untuk kegiatan ID yang lain yang pernah dilakukan itu pengobatan di sekolah. Sekolah ya. Itu apa, Dok? Jadi SD, pengobatan SMP? Waktu itu SMA. Ya, jadi SMA itu ada pengobatan di situ. Terus pemeriksaan gula darah sama asam urat. Kalau kolesterol harganya lebih mahal, makanya yang kita sediakan asam urat sama gula darah. Jadi ada pengobatan, pengobatannya enggak hanya konsultasi gratis, resep sama gitu ya, itu, Dok ya. Memberi resep gitu ya. Ada juga di sekolah yang lain itu penyuluhan. Penyuluhan ya, di sekolah yang berbeda itu mengadakan penyuluhan. Jadi dikumpulkan di aula, nanti kemudian ada penyuluhan di situ. Kalau tadi, Dok, terkait dengan Car Free Day ya,
selama ini mungkin banyak dokter nih di cabang-cabang yang lain kesulitan untuk izinnya tuh kemana sih dok kalau Car Free Day itu? Car Free Day kita selalu, karena kalau menempati di Car Free Day itu nanti resikonya rebutan dengan PKL karena di situ kan ada banyak PKL. PKL. Nah selama ini kita minta izin ke Dinas Perhubungan Kota Dishub Surakarta. Dari Ketua ID ke Dishub. Ke Dishub. Nah kebetulan hari ini kita dapat info izinnya sudah keluar. Nah gitu nantinya ya, akhir bulan ini kita akan menyelenggarakan bakti sosial di Car Free CFD. Day. Ini bekerja sama dengan IID juga. Jadi ID itu tugasnya apa dok? Kalau IID-nya? IID itu sebenarnya mereka memang punya agenda sendiri ya. Nah itu seringkali bekerja sama dengan ID. Jadi ketika mereka menyalakan kegiatan yang ada penyuluhan, nah mereka untuk narasumbernya kan dari dokter-dokter. Nah itu kemudian melibatkan ID untuk mencarikan narasumber. Dan kadang-kadang juga kita melibatkan kayak klinik kalau karena saya di polikliniknya UNS, ya saya juga sering melibatkan di poliklinik UNS juga. Tenaganya. Ya, kadang-kadang ketika ada di di acara pengabdian di mana saya juga menggeret mereka. Terus melibatkan mahasiswa juga. Oh, mahasiswa di UNS. Ya, mahasiswa residen PPDS, terus mahasiswa di UNS itu kita libatkan. Untuk tadi yang untuk baksos. kegiatan ya itu karena biar ada unsur semua terlibat di sana. Oh, jadi sebenarnya kalau ID itu ini sih sudah mulai agak moga-moga turun terus ya dok ya untuk COVID-nya. Jadi untuk mensosialisasikan masalah kesehatan yang selama ini masyarakat sebenarnya merindukan ya dok ya, merindukan kehadiran para dokter supaya mereka bisa tersentuh ya. Maksudnya kan mereka juga banyak yang takut ya, takut ke rumah sakit, ke klinik ataupun takutnya bukan karena membayar juga tapi karena COVID-nya ini. Dengan COVID ya dok. Dokter Eko ini sebenarnya untuk ke depan itu ya, ID itu perannya itu ya dok ya untuk masyarakat di musim herd immunity nih dok, untuk yang masalah booster ketiga, keempat dan sebagainya itu sebenarnya bagaimana sih dok kalau masyarakat sekarang masih rendah ya boosternya itu, sebagai ketua ID gimana tuh dok? Nah karena ini selama ini untuk vaksinasi itu kan dikomando oleh Dinas Kesehatan ya. Jadi untuk Dinas Kesehatan memang selama ini mereka melibatkan anak buahnya Dinas Kesehatan, dalam hal ini adalah di level puskesmas. Selama ini memang yang selalu dilibatkan adalah puskesmas. Terus untuk kegiatan-kegiatan itu kalau untuk ID itu memang tidak otomatis digandeng enggak, karena itu sifatnya pemerintah ya. Iya. Ya, cuman kita sebenarnya juga berharap bahwa ID bisa dilibatkan, karena kita selama dilibatkan kita pasti akan membantu. Tetapi Dinas Kesehatan selama ini masih mempercayai di tingkat puskesmas. Ya, dan ya kegiatannya juga lumayan berhasil. Terus ada kalau di Solo juga sentra vaksinasi di Car Free Day. Oh gitu. Ya, itu jadi yang di sana, dari Dinas Kesehatan. Dari Dinas Kesehatan. Jadi ketika aku belum booster, nah kemudian pengen booster bisa datang ke Car Free Day. Ya, itu. Jadi kadang-kadang banyak yang secara sukarela mereka mendaftarkan diri untuk vaksinasi booster. Nah, itu kalau di Solo disediakan di Car Free Day ya? Karena masyarakat kan tumpah ruah di situ, harapannya memang bisa terpapar dengan informasi pasti juga di situ ya dok ya. Itu salah satu percepatan daripada booster adalah dengan mengadakan sentra vaksinasi di Car Free Day. Jadi selama ini mungkin Dinas Kesehatan bisa lebih mesra lagi ya dok ya dalam masalah sosialisasi terkait dengan booster ya, karena selama ini memang melihat mungkin masyarakat merasa nggak tahu kurang tersosialisasi atau memang enggan atau gimana, mungkin perlu survei dari ID juga bantuan ya dok ya supaya lebih banyak yang terpapar dengan booster ya dok ya.
Karena memang walaupun sudah booster memang banyak yang masih gitu ya. Bahkan tenaga kesehatan ada wacana untuk booster yang kedua ya, Dok ya. Ya. Untuk tenaga kesehatan. Iya, itu. Hanya saja kalau selama ini kita melihat bahwa dinas kesehatan pasti melakukan puskesmas karena untuk pengadaan vaksin itu kan pasti yang mengambilkan kan puskesmas. Jadi misalnya kalau kita di Poliklinik UNS itu juga dilibatkan juga sama dinas kesehatan terkait vaksinasi. Jadi kita ikut memvaksinasi juga para di kampus, mahasiswa, dosen dan seluruh karyawan yang bekerja di UNS bertempat di situ ya, tidak bertempat di tempat luas dan sesek-sesekan. Kalau di UNS itu ada di medical center, ada juga di fakultas kedokteran. Jadi ada dua yang untuk fakultas kedokteran itu utamanya untuk mahasiswa. Tapi kalau untuk karyawan ataupun dosen itu di medical center UNS, jadi di polikliniknya UNS. Itu memang kerjasama dengan dinas kesehatan selama ini yang saat ini utamanya memang di tingkat itu. Tingkat puskesmas, dinas kesehatan itu ada di puskesmas sama di poli UNS. Tapi itu memang bukan di levelnya ID tapi memang langsung di sentra-sentra FKTP yang bisa untuk melakukannya. Iya. Para pemirsa podcast ID, Dr. Eko ini selain ketua ID, beliau juga seorang dokter kulit yang pakar dengan penyakit jamur. Nah, jamur ini merupakan penyakit tropis yang banyak mengenai rakyat kita, bukan menjamur ya, jamur yang menjamur itu. Menjamur sekali penyakit ini, mungkin karena kondisi tropis lembab, dan mungkin kebiasaan-kebiasaan yang selama ini bisa dijelaskan ya, Dok, nanti terkait dengan kenapa sih banyak yang jamuran. Gimana nih, Dok? Jadi jamur itu bisa terjadi karena jamur yang dari tubuh sendiri atau dari luar tubuh. Jadi kita itu sebenarnya kondisi kulit kita itu kan banyak flora-flora normal, jadi banyak mikroorganisme yang ada di kulit. Selain bakteri ada juga jamur, namanya jamur candida. Nah, itu pada kondisi tertentu tumbuhnya berlebihan. Kondisi tertentu itu apa saja? Biasanya yang jelas karena banyak berkeringat. Nah, ini yang sering. Atau ketika kegemukan, jadi gembrot, lemu. Nah, itu ada jamuran resikonya jamuran karena orang gemuk cenderung berkeringat berlebih. Buat yang biasanya kurus nih bahagia nih, yang kurus nih kurus biasanya cenderung bahagia nih ya. Suka yang berpakaian ketat-ketat. Nah, sudah gemuk ketat lagi. Atau yang minum obat antibiotik jangka panjang. Wah, itu. Atau obat alergi jangka panjang. Nah, itu ada resiko nanti jamur yang normal di kulit itu jadi tumbuhnya berlebih. Nah, sehingga pada akhirnya akan memicu penyakit jamur. Tapi ada juga penyakit jamur yang memang dari luar, artinya jamur yang murni dari luar, bukan dari kulit. Nah, contohnya misalnya ini kan banyak anak-anak kan sering pelihara kucing. Ya, aduh, kucingnya garuk-garuk terus ya kucingnya ya. Itu sering kita jumpai. Jadi kalau anak-anak rambutnya misalnya ada pitanya, nah itu biasanya karena jamur. Nah, biasanya kita tanyakan, Bapak Ibu memelihara kucing enggak? Iya. Waduh, putrinya sering pegang kucing enggak? Waduh, iya. Nah, itu kucingnya ada jamuran. Nah, itu contoh salah satu jamur yang berasal dari hewan. Jamur itu kan bisa berasal dari hewan, bisa berasal dari tanah atau berasal dari tumbuhan. Nah, jadi itu yang dari luar. Nah, itu manifestasinya juga tidak sama dengan yang jamur yang disebabkan oleh karena flora normal yang tumbuhnya berlebih tadi beda. Nah, jadi bisa dari jamur yang berada di kulit sendiri dalam normal, terus kemudian tumbuhnya berlebih, atau bisa juga karena ketempelan jamur dari luar. Contohnya jamur yang dari kucing. Nah, ini biasanya
seperti itu kita minta ibunya, orang tuanya untuk melihat kucingnya ada bulu yang Rontok. brodol apa enggak ya. Wah, kucing brodol. Kita jangan Sering, sampai ini ya. saya sering sekali menemui pasien-pasien yang penyebabnya karena hewan peliharaan kucing ini sering sekali. Apalagi sekarang sangat marak ya orang melihara kucing, Kucing ya. ya, era pandemi ini kan waktu kemarin itu memang salah satu hiburan masyarakat itu untuk anak-anak itu pelihara kucing. Beberapa orang itu kan bilang, Dok, ini karena efek pandemi kemarin anak saya kan tidak kemana-mana, nah sehingga terus pengen memelihara Kucing. Nah itu efeknya. Kucingnya nggak diberobatkan ya, Dok? Iya, Ya? itu. Jadi kucing seringkali hanya dipelihara tok, tapi tidak dicek apa itu bulu-bulunya ada rontok Bulu-bulunya. apa tidak. Wah, harusnya kita kerjasama dengan Ikatan Dokter Hewan Indonesia ya, Dok? Namanya Ya. IDHI apa Dok? Itu? Nah, saya kurang apa kalau untuk Ikatan Dokter Hewan deh. Iya, artinya selama ini saya melihat teman-teman saya sendiri, tetangga hampir semua melihara kucing, Dok, semenjak pandemi itu. Ya, itu bisa nanti kerjasama dengan Ikatan Dokter Hewan, artinya kita berkunjung ke rumah-rumah yang pelihara itu biar diperiksa ada kira-kira jamur apa tidak. Nah, kalau ada jamur nanti bisa, kalau memang ada pengobatan gratis massal, kita bisa menyediakan obat anti jamur. Nah, buat jika kucingnya ada apa buat yang, orangnya? Yang Buat itu, kalau orangnya. kucingnya itu wilayahnya dokter hewan. Tapi ketika yang memelihara itu ada jamurnya, kita minimal bisa membantu memberikan obat. Ini malah ide baru ini, jadi bisa bersama-sama dengan ya, dokter kucing ya, Dok, ya, dokter hewan. Bisa dikerjakan di masa mendatang karena memang ini kita jemput bola ceritanya. Nah, nantinya mudah-mudahan bisa terlaksana dengan ikatan para dokter hewan. Yeah. Ada puskeswan ya, Dok, ya? Ada, kalau di Solo ada, di beberapa tempat di tengah kota pun ada Puskeswan. ya, klinik. Bisa nggak yang memeriksakan mempunyai- kucingnya ke situ tuh? Bisa harusnya ya memeriksakan Bisa. kucing ke puskeswan ya? Bisa, cuman itu kan kadang-kadang yang punya kucing mungkin harus bergerak dari rumah terus menuju ke klinik. Nah, kalau Bawa misalnya ini. ya, misalnya nanti kalau misalnya kita Datang bisa, ya, iya, nggak jemput usah bola itu ya. bawa keranjang itu ya. Oke. Lagian nggak ada BPJS kucing ya? Nggak ada. Iya. BPJS Hewan sementara ini belum. Belum ya. Mungkin nanti ke depan nih Ada. pemerintah mungkin bisa ya Nah, kayak mengusahakan. ini misalnya ada penyakit mulut dan kuku lah, ini kan juga BPJS juga sapi ya, Dok, ya? asuransi mestinya sudah harus dipikirkan karena kasihan para Pemeliharanya. petani-petani Iya, mereka rugi iya. besar kalau kena penyakit seperti ini karena ada sebagian yang mati ya, itu sudah harganya sudah berapa. Nah, makanya harus ada asuransi hewan ya. Ada juga yang nolak divaksin. Nah, ini memang PR besar dari pemerintah karena ketika saya membaca di berita online di televisi itu ada yang punya itu nggak mau divaksin. Oh, Itu akhirnya sama meninggal. kalau mereka juga nggak mau divaksin itu kan kemungkinan juga sama karena pemiliknya mereka itu ketakutan. presentasi dari yang hewannya itu Iya. merupakan bagian dari pemilik Iya, ya. karena mereka takut vaksinasi nanti terjadi apa-apa ya. Ini memang PR besar pemerintah untuk menyadarkan bahwa perlunya vaksinasi. Nah, ini terbukti setelah divaksinasi itu kan juga angka kematian kan menurun drastis. Menurun, Nah, iya, jadi Dok. artinya masyarakat sendiri juga harus paham bahwa vaksinasi itu salah satu cara yang ampuh untuk mencegah penyakit ke tingkat yang lebih berat bahkan ke kematian. Nah, ini terbukti dengan hampir negara seluruh dunia setelah melakukan vaksinasi kan terus angka kematiannya menurun, jauh menurun drastis. Virusnya minggir. Ya, virusnya tetap nggak minggir, tetapi kan kelainan yang disebabkan oleh virus tersebut kan menjadi jauh lebih ringan karena sudah pernah divaksin. Nah, beda kalau belum divaksin. Kalau itu, divaksin, ya, belum ketika divaksin pertama lebih kali fatal ya kan, Dok? Ya, bisa lebih fatal. Nah, ini untuk Iya. masyarakat yang belum sadar vaksinasi, nah ini sudah saatnya untuk melakukan vaksinasi biar tubuh kita terlindungi dari penyakit yang nantinya akan bisa menyebabkan penyakit yang berat ataupun fatal. Fatal Ya. itu. Jadi vaksinasi itu keren bahasanya, Nji. Kalau belum vaksinasi itu belum keren. Nah, kalau kita istilah anak muda memang harus membahasakan bahasa-bahasa yang membumi. Kampanye vaksin di Solo itu gimana, Dok? Model-model budaya Solo nih, Dok. Nah, kalau vaksinasi di Solo saya melihatnya bahwa memang
Yang jelas mereka membuka di puskesmas. Membuka puskesmas itu artinya pos-pos yang sudah ready. Di puskesmas itu sudah ada pos vaksinasi, terus jemput bola. Berikutnya jemput bola jadi ke kelurahan-kelurahan. Oh, jadi puskesmas ini datang ke Ya, kelurahan. nanti pihak kelurahan mengumpulkan warganya. Oh, gitu. Terus ada juga yang mendatangi sekolah. Dikumpulkan di sekolah gitu di ya. sekolah nanti divaksinasi di situ Oleh dokter puskesmasnya itu. Terus yang tadi salah satu yang terakhir tadi berada di area Car Free Day KVD. tadi. Wah, ini bisa dicontoh ya sejawat semua yang ada di seluruh Jawa Tengah bahwa memang vaksin itu tidak hanya datang ke pusat kesehatan tapi juga jemput bola ya Jemput ke bola, semua tempat yang memungkinkan dijangkau oleh orang banyak ya dok ya. Iya. Dok, kalau tadi masalah jamur itu seperti itu tadi ya dok, itu efeknya kemana sih dok? Jamur itu akan berefek kemana kalau terkena sakit jamur nggak diobatin dok? Ya, jamur prinsipnya lebih sering hanya mengenai bisa mengenai kulit ya, bisa mengenai kuku, bisa mengenai rambut. Itu yang jenis jamur superficial. Superficial itu kan jamur di kulit bagian permukaan. Karena ada juga jamur yang lebih dalam atau jamur yang sifatnya sistemik, jadi masuk pembuluh darah menyebar kemana-mana. Nah, yang kita bicarakan hari ini adalah penyakit jamur kulit yang mengenai kulit. Jadi karena selama ini yang sering terjadi di masyarakat kita temui kasusnya penyakit jamur itu rata-rata yang mengenai kulit saja, kulit permukaan. Jarang sekali kita menemukan jamur yang mengenai kulit bagian dalam, itu jarang. Nah, Terus tusuk kayu juga nggak pernah ya dok ya? itu jarang kalau jadi memang kalau untuk yang penyakit jamur yang mengenai kulit bagian dalam itu memang sering terjadi pada para orang-orang yang bekerja dengan tanah secara langsung, misalnya petani atau tukang kebun. Nah, itu kan sering kontak dengan tanah. Nah, itu kadang-kadang ada resiko jamur masuk ke kulit bagian dalam. Tapi rata-rata memang jamur itu mengenai kulit bagian permukaan luar. Nah, selama jadi ini resikonya hanya selama ini hanya mengenai kulit saja. Nah, selama ini kan masyarakat mungkin nggak paham ya kalau jamur. Kemudian mereka datang ke apotek meminum obat alergi sampai mengenai ginjal, kemudian terkena jantung akibat sebenarnya dia nggak paham kalau itu jamur, tapi berusaha mengobati sendiri tuh dok. Ternyata memang banyak ya dok seperti itu masyarakat. Ya, jadi begini, karena era sekarang itu mereka itu mencoba self diagnosis, jadi membuat diagnosis secara mandiri. Mereka googling gejala seperti ini, kira-kira apa penyakitnya. Nah, itu kadang-kadang mereka menyembuhkan sendiri, terus kemudian beli obat sendiri. Nah, ini yang sering salah obat. Dan apotek sendiri kan di sana tidak ada dokter kulit yang bisa mendiagnosis dengan tepat. Jadi kadang-kadang yang dikerok ada kadang nggak dikerok juga. Ya, jadi prinsipnya ketika datang di apotek yang tidak periksa langsung ke dokter kulit, nah itu ada resiko salah diagnosis. Nah, kalau salah diagnosis otomatis salah obat. Nah, kalau salah obat itu kalau diminum terus jangka panjang, nah itu memang ada resiko bahkan sampai kena gagal ginjal ya dok ya, kena hepat, organ tubuhnya juga rusak ya dok ya. Itu memang selama ini kita sama dokter kulit ya dok. Jadi sama-sama kita tuh menerima pasien tuh juga kasihan juga, mereka banyak yang mengalami efek samping dari obat yang harusnya tidak diminum ya dok ya. Gara-gara gatal tapi malah menyebabkan fatal gitu. Jadi hati-hati untuk pasien-pasien itu kalau selama ini mengobati diri sendiri, terus katakanlah dalam 2 minggu 1 bulan nggak sembuh, itu sebaiknya memang harus datang ke dokter kulit. Atau dokter umum dulu yang terdekat, itu kadang-kadang bisa menyembuhkan jamur, karena jamur memang penyakit kalau untuk kompetensi dokter umum. Artinya kalau diagnosisnya betul pasti bisa sembuh. Kalau misalnya itu tetap nggak sembuh, ya memang harus periksa ke dokter spesialis kulit. Nantinya kalau sudah terdiagnosis jamur dengan betul pasti sembuh, karena obat-obat untuk anti jamur selama ini masih banyak yang belum resisten. Jadi insya Allah masih bisa disembuhkan. Beda kalau penyakit infeksi, kadang-kadang antibiotik yang diberikan tidak mampu membunuh karena kumannya sudah kebal. Itu berbeda dengan anti jamur, itu masih banyak yang sensitif, masih aman. Jadi obat antibiotiknya
selalu berobat ke apa itu pihak yang tepat, dalam arti dokter, jika penyakitnya itu tidak sembuh-sembuh. Memang kadang penyakit sembuh sendiri, tapi sering sekali penyakit nggak sembuh-sembuh karena tidak diobati, bahkan bisa sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Salah satunya adalah jamur. Jadi jamur itu memang kadang-kadang bisa sembuh sendiri, tapi kalau diobati sendiri nggak sembuh-sembuh nanti meluas. Jadi meluas itu bisa ke kulit bagian manapun bisa itu. Yang jelas dia jadi obsesif ya untuk menggaruk sehingga menimbulkan port di entry atau pintu infeksi ya. Ada resiko infeksi karena gatal itu siapapun kalau ada rangsangan gatal pasti mereka pengennya menggaruk. Karena harapannya dengan menggaruk gatalnya hilang. Nah cuman kadang-kadang baru hilang itu setelah lecet atau berdarah. Nah, digantikan rasa sakitnya. Iya, diganti rasa sakitnya, tapi ada resiko karena kulitnya sudah ada luka, lecet, nanti ada potensi infeksi yang masuk. Nah, sehingga nanti sering penyakit lain. Penyakit yang lain, penyakit bakteri nanti muncul nanah-nanah. Nah, ini lebih lama sembuhnya lagi karena ada dua penyakit, satunya jamur, ketumbuhan, infeksi sekunder karena bakteri tadi. Iya, kemarin ada yang kebetulan pasien saya itu yang sepsis gara-gara menggaruk, Dok. Memang karena gemuk ya, kemudian kena jamur, menggaruk, dan beliau sangat luar biasa dan seorang itu juga ya penting juga, tapi meninggal wafatnya gara-gara jamur juga. Anu juga ya sangat mengenaskan juga karena maneman itu. Makanya sebenarnya kalau terapi jamur tuh Dok, itu kalau dia sudah terdiagnosis, kira-kira berapa lama tuh Dok terapi jamur itu? Ya sebenarnya kalau penyakit itu jamur sudah pasien sudah tahu sendiri, itu bisa, karena obat anti jamur dijual bebas kan banyak. Iya, cuma makainya tuh kadang cuma sehari. Iya, nggak mungkin. Jamur itu paling aman adalah diobati sampai 1 bulan. Kenapa 1 bulan? Karena kulit itu mengalami pergerakan. Jadi kulit itu kan ada berlapis-lapis nih, dari lapisan bagian bawah sampai atas. Nah, ketika disalepi terus-menerus sampai 1 bulan, itu yang paling bawah itu kan paling sehat. Nah, itu nanti pada akhirnya sampai ke bagian atas itu masih sehat. Nah, itu yang paling aman ya kurang lebih sebulan. Mengikuti siklus kulit pengelupasan kulit. Iya. Kalau misalnya kayak dipiling gitu Dok, gimana Dok? Kan dipercepat tuh Dok. Iya, tapi tidak ideal karena jamur, obat yang ideal adalah ya untuk membunuh jamur sendiri. Kan karena, tadi kulitnya bergeraknya sebulan nih Dok. Kalau misalnya dipaksakan nih Dok supaya cepet naik gitu. Ya boleh saja, cuman prinsipnya kita bicara terapi yang simpel sederhana. Jadi ketika ada jamur, diobati anti jamur. Kalau jamurnya sudah mati, tidak perlu dikelupas-kelupas lebih lanjut pun tidak masalah. Karena kadang-kadang begini, orang sakit itu kadang-kadang nyari yang nyaman. Nah, sementara kalau misalnya dicoba dikelupas-kelupas itu kan menimbulkan rasa yang nggak nyaman. Itu kadang-kadang pasien juga sering tidak berkenan juga. Nah, dengan diobati anti jamur menggunakan obat-obat anti jamur yang dijual bebas, itu kalau dipakai sebulan itu seringnya tidak kambuh. Karena kan kalau tidak 1 bulan itu seringnya jamur itu ada yang namanya spora. Jadi itu kadang-kadang belum hilang. Kita belum tahu pasti ketika disalepi itu, meskipun klinisnya sudah penampakan jamurnya hilang, tapi kadang-kadang spora-spora itu masih muncul di situ. Nah, ya spora-spora itu pada akhirnya akan bertumbuh menjadi jamur lagi. Nah, dengan harapan dioleskan sampai 1 bulan itu harapannya tadi, jadi kulit yang paling bawah yang sehat otomatis akan bergerak ke atas, paling atas masih dalam keadaan sehat. Rata-rata pasien seringnya kambuh itu ketika seminggu sudah membaik, sudah sembuh, nggak diobati. Kadang 2 minggu, nah, tergantung berat penyakitnya. Kalau kecil ringan ya mungkin dalam 2 minggu bisa saja sembuh, karena jamur itu superficial itu kan sebenarnya kan menempati bagian luar saja nih. Tetapi paling aman ya itu tadi, jadi 1 bulan itu. 1 bulan itu paling aman. Oles apa yang diminum Dok? Oles. Kalau oles minum tergantung luasnya. Kalau kelainan kulitnya tidak luas, itu cukup dengan obat oles saja. Tapi ketika penyakitnya luas, ya itu memang anjurannya harus dengan obat
minum. Luas itu berapa persen dok dari luas Luas permukaan? itu secara umum dikatakan lebih dari 20%. Jadi kalau kurang dari 20% biasanya cukup dengan topikal, ini secara teoritisnya. Tapi itu tergantung pasien juga. Jadi meskipun 20% dikasih oles, tapi kebiasaan banyak berkeringat ya nggak pernah dirubah ya, nanti jamurnya dirabui terus, dipupui terus sehingga tetap muncul jamurnya terus. Karena kadang-kadang kita sering mendapatkan pasien yang bekerjanya di bengkel. Lah di bengkel itu mau ngelap keringat susah karena dia harus dikejar apa itu cepat beres. Setelah beres nanti harus ganti sepeda motor berikutnya untuk diperbaiki lagi. Nah jadi sering tidak sempat ngelap keringat. Ngelap keringat, waduh ini baru cari pengelap ya, atau pasang kipas angin di sebelahnya ya dok? Ya kadang-kadang kipas angin itu tidak bisa ditempatkan di situ, karena kan bengkel kan sering juga di sekitarnya banyak debu. Malah kena debu ya dok? Ya itu karena sering kan kita melihat bengkel-bengkel itu, kecuali kalau bengkel yang besar, yang resmi, yang bagus, nah itu mungkin kan tanahnya sudah tidak ada tanah ya, langsung lantai semua. Tapi ketika kita melihat banyak bengkel yang apa itu gedungnya ruangannya kecil, terus kemudian untuk benerin sepeda motornya itu pasti mengarah ke bahu jalan. Nah bahu jalan kan sering banyak tanah-tanah. Nah itu kalau misalnya pakai kipas angin itu ada resiko malah debunya yang masuk. Itu. Oh jadi buat para pekerja bengkel ini gimana dok solusinya dok? Ya memang harus rajin ngelap. Jadi ketika memang banyak berkeringat memang harus segera dilap, karena dengan kondisi kulit kering sama lembab itu beda ya dok berbeda. Ya? Kondisi lembab akan mempercepat pertumbuhan jamur, sedangkan kondisi kering itu akan memperlambat pertumbuhan jamur. Makanya selalu kita tekankan harus sering dilap keringatnya biar jamurnya cepat sembuh. Kalau sudah sembuh ya memang sama, jadi tetap harus prinsipnya menjaga kondisi kulit tetap kering. Ini ngelapnya gini dok, gimana dok? Ngelapnya kalau bisa ya harus ada handuk khusus, artinya jangan pakai lengan. Iya, karena lengan kan sudah kotor ya dok. Iya, itu kotor, nanti ketika mengenai kulit ada resiko nanti karena kotor tadi kan kita nggak pernah tahu di situ banyak kuman apa tidak. Yang jelas pasti banyak kuman, karena lingkungan sekitar itu kan kita banyak kuman yang tidak terlihat. Nah itu ada resiko nanti justru ketika mengusap itu, ketika ada luka kecil, kuman bisa ikut masuk. Ya. Iya. Luar biasa ya. Jadi buat kalian yang ayah bunda atau mas sejawat semua yang punya pasien yang berjamur nih, jangan sampai lepas bahwa itu jamur atau tidak harus didiagnosis secara jelas ya dok. Jadi harus dilaborat juga kalau emang tulisnya nggak jelas. Tapi kalau udah jelas ya memang pengobatan sebulan ya tadi ya, jangan sampai kurang. Paling aman ya. Kalau kita baca literatur sebenarnya kan antara 2 sampai 4 minggu. 4 minggu. Ya, tapi saya selalu menekankan amannya 4 minggu. 4 minggu dengan asumsi apa itu mengikuti pola pergerakan kulit dari bawah sampai atas, pola pengelupasan kulit. Jadi lebih kulit bagus itu, daripada TBC maupun kusta ya dok, sampai bertahun-tahun. Kalau TBC kusta kan bisa sampai 1 tahun lebih ya dok ya? Ada yang 12 bulan. Iya kan gitu. Lebih lama ya dok ya? Lebih lama. Nah ini mumpung masuk bulan aja nih, jangan sampai diperpanjang ya. Kalau ada sela-selanya ini minum enggak, nanti lebih panjang malah dok ya? Lebih lama. Gitu. Terus cara berpakaian pun juga berpengaruh, karena kadang-kadang banyak pasien saya lihat itu seringnya nggak pakai kaos dalam, atau mereka sering pakai baju-baju yang cenderung hitam kalau siang hari. Nah, baju-baju yang bersifat gelap hitam itu kan tidak menyerap keringat biasanya. Nah itu panas ya dok? Iya panas. Nah, nanti kulit akan cenderung berkeringat terus banyak, nggak nyaman. Apalagi kalau makan cabai 10 ya dok ya? Nah, makan pedas panas itu akan menambah lagi. Makan bakso panas-panas itu. Iya, gembrobios kan biasanya setelahnya. Nah itu apa itu dikurangi, jadi makanan pedas panas itu juga ikut dikurangi biar tidak mudah berkeringat. Pakai kaos dalam, nah ini karena fungsinya untuk menyerap keringat. Jadi kadang-kadang kita tanya pasien sering pakai kaos dalam enggak. Nah itu ketika menggunakan baju, seringnya kan baju kadang-kadang pasien yang kan banyak pasien yang kita itu menengah ke bawah, itu kan kadang pakaian yang
yang sering tidak nyerap keringat dari kain nilon-nilon, nah itu sering menambah apa itu panas. Lifestyle, Iya. kelihatan glowing tapi Nah itu sering tapi menyebabkan jadi gampang jamuran. keringat Iya. tuh. Dari kain katun kalau bisa pakai, terus pakai kaos dalam, nah itu membantu menyerap keringat, atau dipakainya juga nggak panas, nyaman, itu bisa mencegah jamur nggak gampang muncul. Kaos dalam, celana dalam ya dari Iya. katun. Terus jangan ketat ya. Nah, karena kalau orang pakai baju ketat, celana ketat itu sirkulasi udaranya jelek. Nah, Legging tuh loh, Dok. iya. Orang banyak yang pakai legging. Jean ketat, nah itu kan resiko gampang tumbuh jamur karena sirkulasi udaranya kan Nggak itu ya. nggak lancar, sehingga beberapa minggu kemudian sering muncul misalnya kemerahan, gatal di lipat paha. Nah, itu biasanya nanti akan menjadi jamur biasanya. Oke, terima kasih banyak Dokter Eko. Mungkin bisa memberikan closing statement terkait dengan jamur ini, Dok. Ya, terima kasih Dokter Ani. Jadi untuk mencegah terjadinya penyakit jamur, memang harus menjaga kebersihan tubuh. Jadi tubuh usahakan tetap kering, menghindari banyak berkeringat. Terus kalau keringatnya keluar itu harus segera dilap, dikeringkan. Habis olahraga juga harus dikeringkan. Terus pakai kaos dalam, pakai baju yang nyerap keringat. Terus usahakan berada di ruangan yang selalu nyaman. Misalnya ada AC-nya, ada kipas anginnya. Jadi menjaga suhu itu tidak panas, tidak sumuk. Terus untuk penyakit orang yang sudah terkena penyakit jamur, usahakan datang ke dokter terdekat dulu. Jadi untuk tahu persis apakah itu jamur apa tidak. Kalau jamur betul, nanti akan diobati oleh dokter terdekat, biasanya akan sembuh. Kalau dengan dokter terdekat tidak bisa sembuh, ya nanti bisa datang ke dokter spesialis kulit untuk mengatasi jamurnya. Jadi usahakan jangan diobati sendiri, karena kadang-kadang justru lebih mahal pakai obat yang bermacam-macam. Udah bermerek, mahal bermerek, ya kan, biasanya di apotek paten. dikasih obat yang Bermerek, bermerek ya. karena mahal ya kan. Kalau minumnya lama nggak sembuh-sembuh, ada resiko malah justru terjadi efek samping dari obat-obatan tersebut yang bahkan bisa mengenai organ dalam. Oke. Ya, terima kasih sekali Dokter Eko atas kesempatannya di kali ini di podcast di wilayah Jawa Tengah. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan para pemirsa bisa mendapatkan pelajaran dari podcast kali ini. Demikian juga dengan teman-teman ID Cabang, bisa meniru ya ID Cabang Solo, kegiatannya yang luar biasa. Kemudian bagaimana kita ke depan menjadi organisasi yang memang selalu hadir dan bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Mohon maaf Dok apabila ada kekurang-kurangnya. Terima kasih atas kehadiran kali ini dan semangat, salam sehat dari Dokter untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like, and subscribe YouTube di wilayah Jawa Tengah.